dari pidato Pak Gubernur tadi seperti tidak ada masalah. Nah, tapi dengan kalau hadir HMI memprotes hal itu, udah pasti ada masalah. Semua masalah, semua aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan dia perlu itu diselesaikan seperti yang tadi. Nah, saya meyakini masyarakat yang unjuk rasa ini tidak sepemikiran dengan masyarakat. Bukan menyatakan masyarakat ini tidak setuju dengan sport center, tidak olahraga. Ya, saya yakin mereka setuju dengan itu semua. Tapi selesaikan dulu masalah itu. Baik. Ya, saudara, hari ini 31 Maret 2023 adalah hari peresmian atau peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Utara di Stadion Atletik di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan tepat hari ini juga terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok tani dan juga Batko Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara. Dan ada yang menarik lagi, ternyata di sini juga, saudara, kami melihat ada tokoh masyarakat yang juga koordinator wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia hadir di peletakan batu pertama Stadion Madia Atletik. Kami sudah bersama dengan Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Gandhi Parapat. Apa kabar, Bang Gandhi? Kabar. Sehat, Bang Gandhi ya? Jumpa lagi kita. Kami melihat Abang hadir hari ini ya. Ya, di acara. Diundang, meminta undangan. Diundang. Yang penting saya hadir di situ menyaksikan acara itu dan saya lihat acara itu bagus. Cuman saya tadi melihat mau pulang saya ke Medan ada ibu-ibu nangis. Benar, ada aksi, makanya saya langsung turun. Ada apa masalah? Mereka saya lihat yang di sini nih menuntut masalah sport center itu, lahan sport center itu. Nah, berarti kalau masih ada yang protes ini berarti masih ada masalah di situ. Abang meyakinin ada masalah di situ? Udah pasti melalui unjuk rasa ini. Nah, makanya syukur kami turun tadi ikut meminta ibu itu untuk tidak agar menghentikan unjuk rasa tersebut. Dan bersyukur kami mau ibu itu kita arahkan agar menyetop agenda atau acara unjuk rasa. Ini kan aksi unjuk rasa ataupun protes dari kelompok tani, bahkan himpunan mahasiswa ya Islam. Oh, ada himpunan mahasiswa HMI ada. Dan itu kita lihat melakukan aksi protes sudah berkali-kali ya. Oh, itu semalam di kantor gubernur. Tapi hari ini juga hadir, Bang Gandhi ya, dalam mendampingi dari kelompok tani yang ada hari ini. Apa yang sebenarnya Bang Gandhi lihat? Mengapa gubernur tidak merespon dari aksi yang dilakukan oleh kelompok tani maupun mahasiswa? Enggak, dari pidato Pak Gubernur tadi seperti tidak ada masalah. Nah, tapi dengan kalau hadir HMI memprotes hal itu, udah pasti ada masalah. Kan itu. Nah, di situ perlu kita ini memberikan masukan atau mengapa yakin ketika mahasiswa bergabung untuk melakukan aksi, Bang Gandhi yakin di sini memang 100% terjadi masalah? Ya, kita harus tahu mahasiswa ini adalah masa depan bangsa dan negara. Dan orang itu bukan bodoh, orang pintar. Tidak mungkin mereka melakukan aksi atau aksi unjuk rasa kalau tidak ada unsur kebenarannya menurut mereka. Nah, disitulah kita perlu melihat bagaimana masalah, apa yang dituntut mereka sebenarnya. Nah, apakah mereka mahasiswa ini bodoh ikut ke rombongan masyarakat yang memprotes itu? Tidak mungkin disetir, Bang Gandhi ya? Saya tidak yakin mereka ini bodoh, mereka ini pintar, mau dan tahu apa yang mereka suarakan. Baik, dari kemarin yang di kantor gubernur kita juga mengikuti ada beberapa tuntutan dan beberapa persoalan yang mereka ungkapkan ke publik ya. Mengenai pematangan lahan, lalu ada ganti rugi yang mereka duga ada pemalsuan data di sana. Kalau Bang Gandhi sendiri melihat kasus sport center sama juga dengan mahasiswa. Nah, kalau itu yang diprotes ya silakan aja itu bergulir apanya. Nah, kita tidak menghempang dan kita mendukung suara-suara seperti itu karena suara itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenci seseorang atau membenci gubernur atau membenci yang lain. Saya sangat yakin itu. Nah, tapi dalam hal ini maunya kita semua harus saling memahami bahwasanya tujuan sport center itu bagus. Mungkin ada masalah teknis kemungkinan. Baik, ketika ada masalah apa mungkin bisa dilanjutkan pembangunan stadion dari sport center ini? Orang yang berkompeten lah yang tahu itu. Orang yang berkompeten. Tapi kita selaku warga masyarakat Sumatera Utara merasa berkepentingan untuk mengetahui masalah tersebut. Baik, tapi Bang Gandhi tahu ya? Ya, setelah ini kita
jejaki. Setelah ini kita ikuti perkembangannya, ya semakin kita tahu. Nah, dan inilah yang perlu kami sampaikan kepada pihak yang mau menerima atau yang mau informasi tentang hal sport center. Apa itu Bang Gandhi? Ya seperti yang inilah peletakan batu pertama ini. Mengapa? Nah, gubernur sudah berpidato tadi tidak ada masalah. Tapi ada yang unjuk rasa, misalnya HMI atau masyarakat. Nah, tentu berarti masih ada masalah. Dan yang unjuk rasa ini bukan semua orang bodoh. Itu bukan semua yang bodoh. Kenapa mereka melakukan unjuk rasa? Mungkin mereka sampaikan aspirasinya, sampaikan apanya, tidak didengar. Dan mereka melakukan unjuk rasa sampai macet tadi. Dan saya turun dari mobil dan saya lihat dan saya minta tolong kepada ibu-ibu yang apa itu. Dan tujuan saya tidak ada apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa sini. Hanya kepentingan saya biar ibu itu jangan sakit, biar ibu itu jangan terlalu lama menyampaikan aspirasinya. Baik, harusnya Gubernur Sumatera Utara seperti apa menyikapi hal ini? Ya namanya gubernur maunya menyikapi itu, menyikapi masalah-masalah yang ada. Kalau itu memang betul-betul masalah, ya pasti harus diselesaikan masalah itu. Kalau itu masalah, kalau saya misalnya andai kata saya mau gubernur, apa mau Bang Gandhi melihatnya? Ya, saya kan udah lihat, udah pasti ada masalah. Baik, tadi dalam pidato Bang Gandhi menyebutkan gubernur menyatakan bahwasannya ini tidak masalah. Ternyata ada masalah. Berarti gubernur berbohong. Begitu Bang Gandhi maksudnya? Tidak akan saya katakan dia berbohong. Fakta yang menyatakan itu. Baik, faktanya? Faktanya ya ini ada unjuk rasa ibu-ibu sampai mau pingsan, saya lihat. Maksudnya faktanya berbohong? Ya nggak tahu, saya nggak mampu menyatakan itu bohong. Tapi kalau seperti itu, kalau bohong, itu namanya bohong, ya itulah itu. Baik. Kalau itu namanya bohong, ya itulah itu. Baik, ini sudah mau pilpres ataupun pemilu di 2024 dan pilkada di tahun yang sama juga, di akhir tahun Bang Gandhi. Apakah ini akan mempengaruhi elektabilitas dari Gubernur Sumatera Utara ketika dia menjadi incumbent? Wah, terlalu jauh saya rasa ini. Karena ini kan yang secepat mungkin ini sport center harus ada dilakukan. Ya memang periode Pak Gubernur juga udah habis bulan 9 ini. Ya. Tapi saya rasa tidak ada kaitannya bahwasanya biar elektabilitas atau biar Edi Rahmayadi ini tidak dipilih nanti di sana. Tapi saya meyakini unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat ini, unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI, kalau memang saya nggak lihat tadi. Tapi kalau itu tidak untuk masalah politik. Tapi kalau itu berdampak politik, berdampak jadi negatif kepada Pak Edi Rahmayadi, itu terserah. Baik, oke, Bang Gandhi, baik. Terakhir apa yang ingin Bang Gandhi sampaikan ke publik dan juga ke pemerintah Sumatera Utara maupun ke pemerintah pusat? Kalau mau pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendengar semua masalah, semua aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan dia, perlu itu diselesaikan seperti yang tadi. Nah, saya meyakini masyarakat yang unjuk rasa ini tidak sepemikiran dengan masyarakat. Bukan menyatakan masyarakat ini tidak setuju dengan sport center, tidak olahraga. Ya saya yakin mereka setuju dengan itu semua. Tapi selesaikan dulu masalah itu. Baik. Nah, ini masalah kecil. Nah, kalau ada komunikasi gubernur kepada rakyatnya, ini saya rasa selesai ini. Selesai Bang Gandhi ya? Selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Berarti gubernur belum mau untuk merespon ini? Sepertinya bukan, saya tidak menyatakan tidak mau, baik, tapi kelihatannya dibiarkan ini. Baik, terima kasih Bang Gandhi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi Bang Gandhi. Hati-hati di jalan Bang Gandhi ya. Oke, terima kasih. Baik. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan tokoh masyarakat dan juga koordinator wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Gandhi Parapat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel.